Para pendengar yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dimanapun Anda berada dan apapun yang Anda sedang lakukan, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan senantiasa menyertai Anda. Kita berjumpa kembali dalam sebuah program yang berjudul Katekisasi bersama dengan kami, sebuah persembahan dari Reform Broadcasting Ministry atau RBM, yakni sebuah divisi pelayanan audiovisual yang dikerjakan oleh Sekolah Tinggi Teologi Reform Indonesia atau STTRI di Jalan Kemang Utara, Jakarta Selatan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saat ini kita sudah sampai kepada pembahasan mengenai disiplin gereja. Nah, dalam sesi sebelumnya kita sudah membahas tentang sakramen dan sampai kepada sakramen perjamuan kudus dalam pertanyaan nomor 82 dalam Katekismus Heidelberg. Di sana dikatakan, kita ulangin sejenak, berkata demikian, apakah mereka yang dalam hal pengakuan iman dan perilaku hidupnya ternyata bertindak sebagai orang tidak percaya dan fasik, diizinkan turut serta dalam perjamuan kudus? Maka jawaban dari Katekismus Heidelberg sangat jelas dan sangat tegas dan dikatakan tidak. Karena dengan demikian kalau seseorang melakukan tersebut, yaitu mengikuti sakramen perjamuan kudus, namun hidup mereka, pengakuan mereka tidak sesuai dengan Injil Tuhan, maka mereka sesungguhnya menajiskan perjanjian Allah dan murkanya akan dibangkitkan atas diri mereka dan juga atas seluruh jemaat yang secara langsung maupun tidak langsung membiarkan sakramen itu dilakukan dengan tidak hormat. Nah, saudaraku terkasih dalam Tuhan, maka di sini Katekismus Heidelberg mengajarkan bahwa gereja Kristen wajib melakukan disiplin terhadap orang-orang yang mengaku Kristen tetapi tidak hidup sesuai atau sepadanan dengan Injil. Nah, di sini diperkenalkan sebuah istilah yang dipakai oleh Alkitab sendiri, yakni kunci-kunci kerajaan surga. Nah, kita sampai kepada pertanyaan yang ke-83. Dalam Katekismus Heidelberg yang berbunyi demikian. Apa itu kunci-kunci kerajaan surga? Maka jawaban dari Katekismus Heidelberg adalah demikian. Kunci-kunci kerajaan surga itu adalah dua. Yang pertama adalah pemberitaan Injil yang kudus. Yang kedua adalah ekstradisi atau ekskomunikasi yang merupakan manifestasi dari disiplin gereja. Jadi kunci-kunci kerajaan surga itu ada dua. Yang pertama adalah pemberitaan Injil yang kudus, dan yang kedua adalah disiplin gereja. Nah, saudaraku, dengan kedua sarana inilah, Katekismus Heidelberg melanjutkan, kerajaan surga dibuka bagi orang-orang yang percaya dan ditutup bagi orang-orang yang tidak percaya. Menarik sekali bahwa kunci-kunci kerajaan surga ini, yakni ada dua kunci kerajaan surga ini mempunyai fungsi yang sama, yaitu yang pertama adalah membuka, yang kedua adalah menutup. Nah, fungsi membuka ini artinya yaitu memberikan berita sukacita, pengampunan akan diberikan kepada mereka yang bertobat, sehingga orang-orang yang bertobat dari dosa-dosanya, orang-orang yang mengaku menjadi milik Kristus dan hidup seperti Kristus telah hidup, sekalipun tidak akan pernah sempurna di dunia ini, namun ada kerinduan yang besar, kerinduan yang membara untuk mengasihi Tuhan lebih sungguh lagi, lebih sungguh lagi, lebih sungguh lagi di dalam hidup mereka. Nah, bagi mereka inilah kerajaan surga dibuka. Ada harapan, ada hope, ada iman di sana, ada kasih Tuhan bagi orang-orang yang percaya. Namun, bagi mereka yang menolak untuk menerima Injil Tuhan dan menolak untuk diperlakukan sebagai anggota keluarga Tuhan, yaitu didisiplin
melalui gereja, maka orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak bisa menghargai anugerah, orang-orang yang menolak Kristus, orang-orang yang masih tidak bisa menyangkal dirinya dan menjadikan dirinya di atas yang lain, tidak mau taat dan tunduk kepada hukum-hukum Allah. Nah, kepada orang-orang seperti ini yang memang adalah pada dasarnya mempunyai hati yang keras dan tidak bertobat, maka kerajaan surga tertutup bagi mereka. Karena mereka tidak percaya dan menolak Allah. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di manakah ayat yang membahas tentang ini? Ayat Alkitab, kunci-kunci kerajaan surga ini dicatat di dalam Matius pasal yang ke-16, ayat yang ke-19. Di dalam Injil Matius 16 ini, saudaraku, di sana Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, lalu Yesus bertanya kepada mereka, ayat 15, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, yang menjadi juru bicara dari semua murid, dia berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau, Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Atau dengan terjemahan yang lain yang lebih hurufiah, lebih literal, itu dikatakan bahwa bukan darah dan daging yang menyatakan itu kepadamu. Artinya pengetahuan bahwa Yesus adalah Mesias, itu adalah pekerjaan Allah. Pengakuan bahwa Yesus adalah Mesias, itu adalah pekerjaan Roh Kudus di dalam diri setiap orang. Dan di sana Tuhan Yesus berkata, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Dan di atas Petrus ini, engkau Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Nah, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Nah, di sini saudaraku ada kata kunci kerajaan surga dan juga ada kata ikat. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Ini dua hal yang berbeda, saudaraku. Karena kunci itu membuka dan menutup, bukan mengikat ataupun melepaskan ikat. Nah, saudaraku, inilah yang dikatakan Alkitab, dan kemudian apa kata Katekismus Heidelberg ketika membahas bagian ini. Dan itu tercatat di dalam pertanyaan nomor 84. Nomor 84, Katekismus Heidelberg berkata demikian. Bagaimana kerajaan surga dibuka dan ditutup melalui pemberitaan Injil yang kudus? Maka jawabnya adalah demikian. Menurut perintah Kristus, kepada semua orang percaya dan kepada tiap-tiap orang percaya, setiap individu secara perorangan, diberitakan dan ditegaskan dengan nyata bahwa setiap kali mereka, orang-orang tersebut, menerima janji Injil dengan iman yang benar, maka semua dosa mereka sungguh-sungguh diampuni oleh Allah karena jasa Kristus. Menerima pengampunan dari Kristus. Sebaliknya, kepada semua orang yang tidak percaya dan mereka yang tidak sungguh-sungguh bertobat, diberitakan dan juga ditegaskan dengan Injil yang kudus itu, bahwa mereka akan tetap menanggung murka Allah dan hukuman yang kekal selama mereka tidak bertobat. Nah, saudaraku, Allah akan menjatuhkan hukuman menurut kesaksian Injil ini. Jadi Injil ini akan menjadi batu penjuru. Jikalau mengikut kepada Injil akan selamat, jikalau menolaknya maka akan menerima hidup yang di dalam maut. Nah, saudaraku, baik dalam hidup sekarang ini maupun dalam hidup yang akan datang. Nah, saudaraku, di sini yang menarik adalah bahwa Katekismus Heidelberg mendahulukan kata membuka baru kemudian menutup ketika membahas tentang kunci kerajaan surga yang pertama, yaitu pemberitaan Injil yang kudus.
Saudaraku, ada beberapa poin yang kita bisa pelajari di sini yang sangat penting. Yang pertama, Injil itu seperti pedang yang bermata dua. Atau orang juga sering menggunakan kata koin yang mempunyai dua sisi. Nah, saudaraku, demikianlah Injil itu. Jikalau saudara itu melemparkan sebuah koin ke atas, maka dia jatuh ke bawah, maka salah satu sisi itulah yang akan terbuka, sedangkan sisi yang lain itu tidak tertutup. Tertutup di baliknya, ya, saudaraku. Nah, demikian pula dengan Injil, saudaraku. Injil Yesus Kristus itu diberikan tidak pernah tanpa konsekuensi. Dan konsekuensinya jelas sekali. Yaitu bagi mereka yang menerima Injil itu, percaya kepada Yesus Kristus, mereka akan menerima hidup yang kekal. Mereka tidak akan binasa. Tetapi mereka yang menolak Injil, maka mereka akan tetap berada di bawah hukuman. Nah, ini kita bisa lihat di dalam Yohanes 3, ayat 16 dan seterusnya. Misalnya seperti ini. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Dengan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Dan seterusnya, dan seterusnya. Saudaraku, ketika Injil diberitakan, orang harus mengambil keputusan. Yesus Kristus satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Barang siapa menerima Dia, dia akan sampai kepada Bapa. Barang siapa tidak percaya kepada Dia, menolak satu-satunya jalan keselamatan yang Tuhan berikan kepada manusia, maka dia akan menanggung hukuman yang adalah manifestasi dari keadilan Allah yang selalu mengganjar dosa-dosa manusia sesuai dengan keadilannya. Sedangkan orang-orang yang menerima Kristus sebagai juru selamat, dia juga menerima keadilan itu, hanya saja yang menanggung dosa-dosanya bukan lagi mereka, karena mereka tidak mampu menanggung dosa sekalipun lolos dari hukuman maut. Nah, yang mampu melakukan itu hanyalah Yesus. Yesus Kristus adalah anak Allah yang mempunyai kuasa, yang mempunyai daya, satu-satunya pribadi yang sanggup menanggung hukuman dosa semua manusia. Karena Dia adalah Allah yang kekal, Dia sanggup menanggung hukuman dosa itu. Dan Dia menanggungnya, saudaraku. Sehingga barang siapa yang menerima Dia, keadilan dijatuhkan, yaitu ditanggung oleh Kristus, dan kasih dibagikan melalui Kristus kepada orang-orang yang percaya. Sedangkan bagi orang-orang yang tidak percaya, mereka menerima keadilan. Nah, keadilannya adalah mereka harus menanggung sendiri hukuman atas dosa-dosa yang mereka perbuat setiap hari, setiap bulan, setiap tahun, bahkan setiap detik. Mereka harus menanggungnya. Dan karena mereka sendiri yang menanggungnya, dan tidak ada satupun yang bisa menebus mereka selain Kristus, dan mereka menolak Kristus, maka mereka harus menanggung hukuman itu di dalam maut yang kekal. Bukan maut sekejap mata, tetapi maut yang kekal yang tidak ada habis-habisnya, yang di dalam kitab Wahyu itu dikatakan tempat di mana hanya terdapat ratap dan kertak gigi yang tidak berkesudahan, dan api yang menyala-nyala. Serta di sana ada ulat belatung yang selalu menggigit dan menghabiskan daging. Saudaraku, ini memang adalah sebuah ungkapan betapa mengerikannya hukuman yang kekal itu. Tetapi Injil itu diberikan. Dan Injil menuntut respons. Dan respons tidak bisa setengah-setengah. Saudara, kita tidak bisa mengatakan, saya orang dewasa pada saat yang sama, saya itu juga anak-anak balita.
Saya umur 17, tapi saya juga umur 5. Nah, tidak bisa, saudaraku. Pasti salah satu. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Injil juga demikian. Percaya atau tidak percaya, tidak ada orang yang berdiri di tengah-tengah Injil. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dan karena hal inilah, maka kerajaan surga itu dibagikan melalui pemberitaan Injil. Barang siapa menerima pemberitaan Injil, ketika pemberitaan Injil itu diberikan, dikirimkan, diberitakan, di sana kerajaan surga terbuka. Barang siapa menerima Injil, dia masuk dalam kerajaan surga. Barang siapa menolak, dia mundur dari pintu kerajaan surga yang sudah dibuka itu. Dan ketika pemberitaan Injil itu sudah selesai, dan orang itu tidak berespons positif, dia menolak Injil, maka pintu kerajaan surga akan ditutup baginya. Nah, kemudian, saudaraku, ini adalah hal yang penting untuk kita pikirkan. Nah, ini adalah satu fungsi dari gereja. Mengapa gereja ada? Yaitu gereja ada untuk memberitakan Injil. Mengapa gereja ada? Gereja ada untuk menyatakan kasih Allah di muka bumi ini, dengan harapan semakin banyak orang akan menerima Injil dan mendapatkan hidup yang kekal. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, namun Katekismus Heidelberg juga peka akan kemungkinan pemalsuan baik Injil maupun respons terhadap Injil. Sehingga Katekismus Heidelberg ini dengan jelas, saudaraku, berkata bahwa semua dosa mereka sungguh-sungguh diampuni. Itu artinya ada keseriusan. Dan kemudian dari sisi Allah ada keseriusan. Allah akan memberikan pengampunan yang tidak setengah-setengah. Allah tidak berkata, kalau kamu setengah bertobat, saya setengah mengampunimu. Kalau kamu sungguh-sungguh bertobat, saya sungguh-sungguh mengampunimu. Tidak, saudaraku, tidak ada kata di tengah-tengah, setengah-setengah. Tapi justru Katekismus Heidelberg menekankan kesungguhan. Ya, kata sungguh-sungguh itu dipakai untuk pengampunan Allah. Dan kata sungguh-sungguh yang kedua dipakai dalam arti negatif untuk menunjukkan kepada mereka yang tidak sungguh-sungguh bertobat. Nah, saudaraku, orang-orang yang tidak sungguh-sungguh bertobat itu sama dengan tidak menganggap keseriusan Allah di dalam pengampunan dan pemberitaan Injil itu hal yang serius. Nah, kalau Allah yang sudah serius itu tidak dianggap serius, berarti orang ini juga tidak pernah serius terhadap Allah. Nah, orang yang seperti ini tidak bisa dikategorikan setengah bertobat. Orang ini cocok dikategorikan sebagai belum bertobat sama sekali. Dia masih belum bisa menghargai Allah, melihat Allah, betapa bahayanya murka Allah yang akan datang bagi mereka yang tidak percaya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kerajaan surga dibuka dan ditutup melalui pemberitaan Injil yang kudus. Injil yang kudus yang menuntut respons. Jikalau saudara dan saya menerima Injil itu, maka Allah akan menganugerahkan hidup yang kekal, hidup yang ditransformasi, yang berubah di dalam kekudusan. Karena ini adalah Injil yang kudus, Injil yang menguduskan. Sedangkan kalau kita tidak percaya, maka kita akan mati dalam dosa-dosa kita. Saudaraku, ini bukan menakut-nakuti, tetapi ini adalah berita keadilan. Barang siapa yang tidak bertobat, mereka tidak akan pernah menerima kerajaan surga, masuk ke dalamnya dan menikmatinya dalam kekekalan. Tetapi barang siapa yang menerimanya, mereka akan masuk dalam kerajaan surga. Kiranya Tuhan mengingatkan kita melalui sesi yang singkat ini akan kepentingan hidup yang kekal. Saudaraku, hidup di dunia ini hidup yang sementara. Ada hidup yang jauh lebih lama yang akan kita jalani di masa yang akan datang setelah kita meninggal dari dunia yang sementara ini. Dan kemana kita akan pergi itu ditentukan dari respons kita terhadap Injil Kerajaan Surga. Nah, gereja memberitakan Injil itu. Gereja memegang kunci itu. Apakah saudara sudah memberitakan Injil? Apakah saudara sudah berespons terhadap Injil? Kiranya Tuhan memberkati Anda dan keputusan Anda, apapun yang Anda buat pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan melimpahkan damai sejahtera kepada setiap kita, kepada Anda dan keluarga Anda.
Shalom, bersama dengan kami, Reform Broadcasting Ministry yang dipersembahkan oleh Sekolah Tinggi Teologi Reform Indonesia.